Di tengah gelapnya malam, seorang laki-laki berjalan sambil menendang sesuatu. Tapi setelah dilihat makin dekat, yang ditendang itu bukan bola tapi... Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Ya, walaupun Indonesia nggak merayakannya, tapi happy Halloween untuk teman-teman yang merayakan malam horor ini. Dan berhubung malam ini malam Halloween, kita bakal bahas topik-topik yang berhubungan dengan Halloween. Halloween ini sebenarnya adalah perayaan khusus di Amerika dan Eropa. Dan malam ini semua warganya itu akan mengenakan kostum-kostum hantu dan berkeliaran di sekitar rumah mereka untuk mendapatkan permen ataupun memberi teka-teki yang pastinya itu terlihat sangat menyenangkan. Tapi nanti kita akan lihat sisi gelap dari dunia Halloween, karena ternyata malam Halloween yang menyenangkan itu bisa menjadi topeng atau cover dari sebuah aksi kejahatan. Jadi malam ini kita akan membahas kejadian-kejadian menyeramkan yang terjadi tepat pada 31 Oktober di malam Halloween. And now, before we do the exercise, the mirror mode. Selangkap. Tapi sebelum itu, kalian ada yang nanya nggak tentang asal-usul Halloween? Kenapa perayaan itu bisa ada? Kenapa tanggal 31 Oktober? Dan kenapa semua orang ini mengenakan kostum hantu di malam itu? Dan apa hubungannya malam Halloween dengan buah labu? Nah, ternyata ribuan tahun yang lalu, bangsa Celtic yang tinggal di Irlandia, Inggris, dan Eropa, dan Prancis, menandai akhir musim panas berganti ke musim dingin dengan sebuah festival, yaitu Festival Panen. Nah, mereka menyebut festival ini sebagai Samhain atau menabur. Bangsa Celtic percaya kalau festival ini akan membuat para dewa itu bahagia. Sehingga dewa-dewa yang bahagia ini nantinya akan melindungi ladang mereka, tanaman mereka supaya tetap subur selama musim dingin berlangsung. Nah, mereka percaya pada malam pergantian dari musim panas ke musim dingin itu, para roh-roh hantu itu akan datang, turun, bergabung dengan dunia manusia, dan mereka akan merusak tanaman-tanaman para warga. Dan kehadiran roh-roh itu, konon katanya, juga bisa membuat pendeta-pendeta Celtic ini melihat masa depan. Nah, untuk memperingati peristiwa itu, para pendeta Celtic akan menghidupkan api unggun yang cukup besar. Nanti semua orang akan berkumpul mengelilingi api unggun itu, dan mereka mulai membakar tanaman dan hewan ternak mereka sebagai persembahan kepada roh-roh. Terus gimana ceritanya festival panen ini bisa berubah menjadi Halloween? Nah, itu ternyata ketika bangsa Celtic mulai menganut agama Kristen yang udah masuk ke daerah mereka mulai menyebut hari pertama bulan November sebagai All Saints Day, yang disebut juga sebagai All Hallows dalam bahasa Inggris kuno. Orang-orang mulai menyebut malam sebelum 1 November sebagai All Hallows Eve, dan lama-kelamaan berubah menjadi Halloween. Nah, sekarang kenapa para warga harus mengenakan kostum hantu di malam Halloween? Itu karena mereka juga percaya kalau pada malam pergantian musim panas ke musim dingin tadi itu, para roh kan turun nih, bergabung dengan dunia mereka, dengan maksud merusak tanaman tadi. Nah, untuk menghindari roh-roh itu mengganggu, akhirnya para warga ini mengenakan kostum hantu supaya para roh ini kebingungan. Jadi para roh ini akan berpikir orang-orang ini sebangsanya mereka. Jadi para roh ini akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang berkostum ini, paham tak? Dan juga supaya para manusia ini nggak diganggu oleh roh-roh jahat itu. Itulah kenapa mereka menggunakan kostum hantu untuk menipu hantu-hantu asli. Nah, tapi lama-kelamaan tradisi mengenakan kostum hantu ini mulai melekat sebagai malam Halloween. Dan dijatuhkan pada tanggal 31 Oktober, karena hari itu adalah pergantian dari musim panas ke musim dingin. Tapi ada juga nih artikel yang mengatakan kalau 1 November itu adalah tahun barunya bangsa Celtic, yang juga hari di mana festival panen dilakukan. Itulah kenapa malam sebelum 1 November itu mereka rayakan sebagai pergantian tahun, yaitu Halloween ini. Nah, apakah semua ini sudah menjawab penasaran kalian? Harusnya belum, karena kita belum bahas tentang Jack-o'-lantern, si labu ikonik di malam Halloween. Jadi, apa hubungannya labu dengan malam Halloween? Jadi, cerita ini adalah sebuah legenda di Irlandia kuno tentang seorang pria bernama Jack yang kehidupannya itu sangat nakal, suka menyusahkan orang lain, suka mempermainkan orang lain, sehingga ini dia dibenci oleh para warga. Ketika dia meninggal dunia, dia ini nggak diterima di surga ataupun di neraka. Nah, karena nggak ada tempat yang mau menampung si Jack ini, akhirnya dia dikembalikan lagi ke bumi, dan dia mulai bergentayangan nih di bumi. Nah, karena bumi dunia manusia dengan dunia Jack ini berbeda, beda alam, Jack ini hanya berkeliaran di tempat-tempat yang gelap, sehingga dia membutuhkan penerangan, dan saat itu dia cuma punya sebuah lobak, dan lobak itu dia lubangi, lalu dikasih lilin di dalamnya. Nah, karena legenda itulah, makanya dibuat sebuah lampu yang terbuat dari buah. Tapi seiring berjalannya waktu, warga merasa kalau buah labu ini jauh lebih lembut daripada lobak,
Ditambah warna oranye itu bakal membuat lampu ini jadi lebih terang. Makanya dari lobak itu diganti ke labu. Jadi itu sejarah singkat tentang Jack-o'-lantern. Oke, jadi itu sejarah singkat tentang Halloween. Sekarang kita masuk ke kasus pertama. Nah, kasus ini adalah kasus yang paling terkenal sebagai kejadian menyeramkan saat Halloween. Terjadi pada malam 31 Oktober 1955 di East Meadow, New York, Amerika. Seorang ibu bernama Marilyn Damon membawa dua anaknya yang masih sangat kecil ke supermarket. Stephen Damon berusia 2 tahun dan adiknya Pamela Damon berusia 7 bulan. Nah, mereka bertiga pergi ke supermarket untuk melakukan belanja bahan makanan. Tapi entah kenapa nih, Marilyn ini nggak bawa dua anaknya masuk ke supermarket. Tapi disuruh tunggu di luar, dan si Steven yang masih 2 tahun ini disuruh ngejaga adiknya yang lagi di kereta bayi. Dua anak kecil ditinggal di luar supermarket. Nggak tahu kenapa nggak dibawa masuk. Dan akhirnya Marilyn masuk sendirian ke supermarket, dia masuk, ngambil barang, langsung bayar. Tapi ketika dia balik lagi keluar, Steven dan Pamela udah nggak ada di tempat terakhir mereka berada. Nah, pastinya Marilyn panik kan waktu itu. Dia langsung nanya ke orang-orang, apakah kalian melihat dua anakku? Sampai akhirnya dia bertemu seorang pengunjung yang berkata kalau di situ, anak kamu di sana. Dan akhirnya Marilyn langsung lari ke arah yang ditunjuk oleh si orang ini, dan dia menemukan kereta bayi Pamela. Kereta bayi Pamela berdiri sendirian di situ, sementara kakaknya udah nggak ada. Marilyn masih tetap mencari-cari di mana Steven, tapi nggak ditemukan sedikit pun jejak keberadaannya. Nggak ada yang ngeliat, termasuk para petugas. Dan Stephen Damon sampai sekarang masih nggak ditemukan. Nah, di sini pastinya kalian sadar keanehannya itu kenapa cuma Steven yang hilang, kenapa Pamela nggak? Kalau Steven memang diculik untuk dijual, harusnya Pamela juga bisa dijual kan? Tapi kenapa gitu? Itu satu-satunya keanehan dari kasus ini. Tapi ya itulah, menanggapi kasus ini, aku sekali lagi nggak bosan-bosan ngingetin ke teman-teman untuk selalu jaga anak kita. Yuk, para orang tua yang masih punya anak balita, anak yang masih harus dalam pemantauan penuh, jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Ya, boleh sih percaya sama anak kalau dia bisa, tapi jangan percaya sama orang-orang di luar sana. Apalagi sekarang di berita-berita viral juga ada banyak kan anak-anak yang pulang ngaji dibunuh, anak-anak yang lagi main sendirian di rumah diculik. Pokoknya ingat aja banyak orang gila di Indonesia, jadi nggak kecil kemungkinan kejadian kayak gini juga bisa terjadi ke kita kalau kita lalai. Jadi ya sehat selalu untuk kalian semua dan keluarga kita. Ayo, para orang tua baru bisa kok meluangkan waktunya untuk anak, antar sekolah, jemput sekolah, ngantar ngaji, jemput ngaji. Jangan biarkan anak kalian sendirian di luar sana, guys. Nah, kasus selanjutnya ini aku bilang film Scream di dunia nyata. Pada tahun 1957 di Los Angeles, ada kasus penembakan yang menewaskan seorang pria bernama Peter Robert. Dan kejadian itu terjadi dengan sangat cepat. Di malam hari ketika para warga melakukan trick or treats, datang ke rumah-rumah, ngetok pintu, minta permen atau ngasih teka-teki, dan saat itu datanglah seseorang yang ngetok rumah si Peter Robert. Nah, awalnya Peter ngira kalau itu anak-anak yang mau minta permen, kayak biasa. Tapi ketika Peter buka pintu, langsung aja orang dewasa yang ada di luar menodongkan pistol dan menembak kepala Peter. Nah, orang itu mengenakan kostum hantu seperti pada umumnya, yang nggak tahu itu siapa. Ternyata setelah diselidiki oleh polisi, si pelaku adalah seorang wanita yang diduga jatuh cinta pada istri Peter Robert. Iya, kalian nggak salah dengar. Seorang wanita yang jatuh cinta pada istri Peter Robert. Dan main bowlingnya lagi, si pelaku wanita ini bekerja sama dengan istrinya Peter Robert karena mereka berdua sama-sama ingin menyingkirkan pria di kehidupan mereka. Plot twist dalam plot twist. Mirip banget kayak film Scream kalau kalian pernah nonton. Dan hal ini pastinya sangat memilukan untuk didengar, sekaligus menyeramkan untuk dicerna. Coba, menurut kalian gimana? Komen di bawah. Kejadian selanjutnya terjadi pada tahun 1973. Seperti kalian udah tahu tadi, malam Halloween ini semua orang, khususnya anak-anak, itu berkeliaran di jalan-jalan untuk datang ke rumah-rumah warga, ngetok pintu, minta permen. Nah, pada 31 Oktober 1973 itu, seorang bocah 9 tahun bernama Lisa Ann French berjalan sendirian dan sampailah dia di sebuah rumah. Lisa sampai di rumah seorang pria bernama Gerald Turner, yang saat itu rumah si Turner ini lagi dalam keadaan terbuka. Nah, waktu Lisa berdiri depan rumah si Gerald dan mengatakan trick or treats, saat itulah Turner datang. Dia langsung menangkap tangan Lisa dan menariknya ke dalam rumah, lalu mengunci pintunya. Gerald menyeret Lisa ke kamarnya dan memaksa Lisa untuk melepaskan semua pakaiannya. Dengan perasaan takut pastinya, Lisa pun melepaskan semua pakaiannya, dan saat itu Gerald melecehkan Lisa. Bukan hanya melecehkan sih, benar-benar memperkus-kus
si Lisa secara kejam. Dan setelah melakukan perbuatan bejat itu, Geralt langsung mencekik Lisa hingga tewas. Mayat serta pakaian Lisa ini dimasukkan di 2 kantong hitam yang berbeda, kemudian dibuang oleh si Geralt. Dia meninggalkan kantong-kantong hitam itu di sepanjang jalan yang berdekatan dengan ladang petani di luar Fond du Lac, Wisconsin. Nah, karena Lisa ini nggak pulang ke rumah, akhirnya pencarian dilakukan oleh keluarga dan para kepolisian. Dan 4 hari kemudian, 1 dari 1.500 sukarelawan yang mencari Lisa menemukan jasadnya di ladang milik petani. Dan akhirnya semua petugas kepolisian datang ke area itu di titik penemuan jasad itu. Nah, sejak kejadian Lisa, para warga ini sepakat untuk nggak melakukan trick or treats pada malam hari. Jadi mulai tahun-tahun ke depannya, acara Halloween ini dilakukan pada tanggal 30 Oktober, 1 hari sebelum hari seharusnya, dan trick or treats hanya boleh dilakukan pada jam setengah 4 sore sampai jam setengah 6 sore. Nggak ada lagi nih yang boleh keluar malam. Nah, karena perbuatannya, Turner didakwa atas pembunuhan tingkat 1 karena telah membunuh si Lisa. Tapi dia juga didakwa sebagai pembunuhan tingkat 2 karena dia juga memperkuskus si Lisa. Hakim memberikan hukuman 38 tahun 6 bulan. Tapi warga menyayangkan hukuman itu karena menurut warga harusnya dia ini dihukum mati. Dihukum seumur hidup karena memang setega itu sama anak 9 tahun. Akhirnya, Turner dibebaskan pada tahun 1992, tapi nggak berapa lama dia bebas, dia kembali masuk penjara dan dapat hukuman 15 tahun karena dia melanggar aturan pembebasan bersyarat. Dan akhirnya Turner dijadwalkan bebas pada Februari tahun 2018, yang sebelumnya ibu Lisa dan semua warga yang mendukungnya melakukan aksi protes keras kepada pemerintah, khususnya kepolisian, supaya nggak membebaskan Turner. Karena dengan wataknya, kebiasaannya, dan gilanya otak Turner ini bisa menimbulkan korban baru nantinya. Tapi ya, hukum adalah hukum yang harus ditegakkan. Ya, para warga nggak bisa apa-apa, cuma bisa mengikuti keputusan dari pengadilan. Lisa, malang nasib Muna. Sekali lagi, kalian jangan pernah mengabaikan kalau di negeri kita juga ada orang-orang kayak Geralt ini. Orang-orang nekat, gila yang mau menyakiti anak di bawah umur. Ronald Clark O'Brien, seorang pria asal Texas yang dijuluki sebagai The Candyman atau The Man Who Killed Halloween, melakukan tindakan keji di malam yang seharusnya bahagia. Jadi pada 31 Oktober 1974, Ronald dengan sengaja mencampur potasium cyanida ke dalam permen Pixie Sticks untuk dibagikan kepada anak-anak yang datang ke rumahnya. Dan satu korbannya adalah putra kandungnya sendiri, Timothy, yang berusia 8 tahun. Nah, menurut berita yang beredar, Ronald ini sengaja meracuni putranya untuk mendapatkan uang asuransi sebesar $40.000. Dan uang itu nantinya akan digunakan untuk membayar hutang. Nah, usut punya usut, si Ronald ini punya hutang yang nggak tahu sama siapa, dengan nominal yang mencapai $100.000. Kalau dirupiahkan sekarang itu senilai 1,4 miliar. Utang apa coba 1,4 miliar? Dan diketahui pula, selain meracuni putranya sendiri, Ronald ini juga meracuni putrinya yang berusia 5 tahun dan 3 anak tetangga yang datang ke rumahnya untuk melakukan trick or treat. Tapi beruntungnya, si putri dengan 3 anak ini nggak sempat makan permen itu, tapi Timothy udah menghabiskan permen itu. Makanya dia keracunan dan tewas. Nah, karena aksinya, Ronald dijebloskan ke penjara seumur hidup. Tapi pada Juni 1975, pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada si Ronald, yang jatuh pada bulan Maret 1984. 9 tahun kemudian nih, mau dijalankan eksekusi matinya. Dan Ronald dieksekusi dengan cara suntik mati. Yang berhutang dia, yang nebus anaknya. Pada 31 Oktober 1979, saat hari Halloween, di dalam sebuah gorong-gorong dekat Interstate 35, ditemukan jasad seorang gadis 15 tahun dalam keadaan yang tanpa busana. Tubuhnya punya banyak luka lebam dan memar, diantaranya karena terjatuh dari jembatan layang. Kemudian luka di wajahnya itu seakan-akan dia ini habis diseret di aspal dan di rerumputan. Bagian belakang juga banyak luka lemar yang kemungkinan ini karena perkelahian dan dia ini dibanting ke pagar pembatas jalan. Karena ada satu luka robek yang besar di punggungnya. Dan yang paling parah itu lehernya itu sampai menghitam gitu guys, lebamnya. Dan kemungkinan besar cekikan itulah yang membuat si gadis ini tewas. Tapi organ dalamnya itu nggak ada kerusakan sedikit pun, nggak ada tulang yang patah, dan sebagainya itu nggak ada. Dan giginya juga patah 2 buah. Nah, walaupun si gadis ini ditemukan dalam kondisi tanpa busana, satu-satunya pakaian yang dikenakan hanyalah kaos kaki berwarna oranye. Selain itu, di TKP polisi menemukan sebuah handuk kecil yang kayaknya sebagai pengganti pembalut. Kemudian ada 2 korek api dengan label Hotel Henrietta. Jadi polisi menyimpulkan kalau gadis ini adalah pendatang dari luar. Nah, tapi karena kurangnya petunjuk untuk menemukan siapa yang bertanggung jawab dengan tewasnya si gadis ini, kasus ini mengalami jalan buntu selama 3 tahun. Dan 3 tahun kemudian, pada tahun 1982, polisi dikejutkan dengan kedatangan seorang pria bernama Henry Lee Lucas. Seorang pembunuh berantai yang juga diincar oleh polisi mengaku bahwa dialah yang membunuh gadis di gorong-gorong.
Nah, di sini agak aneh ya, pembunuh berantai, psikopat, secara sukarela mengaku aja kalau dia membunuh. Padahal biasanya pembunuh berantai itu paling suka mengelabui polisi dan paling senang kalau dia ini susah ditangkap. Aneh. Nah, karena pengakuan itu, pastinya Henry langsung diinterogasi oleh polisi dan Henry menceritakan semua kejadian yang menimpa si gadis itu. Jadi, gadis berkaus kaki oranye ini bernama Deborah Jackson. Dan pada hari Halloween itu, si Henry ini menjemput si Debra di Oklahoma. Mereka pergi jalan-jalan, tapi mereka nggak tahu kalau setan juga ikut jalan-jalan dengan mereka. Dan karena nafsu menguasai mereka, mereka pun melakukan hubungan badan. Nah, setelah berhubungan, Henry ini masih belum puas, jadi dia minta lagi kepada si Debra untuk berhubungan di mobil ketika dalam perjalanan pulang. Tapi saat itu Debra menolak. Karena Henry memaksa, sementara Debra ini menolak keras, nggak mau, Debra pun langsung turun dari mobil dan pergi gitu aja. Saat itulah Henry memukul kepala Debra, menyiksanya, dan memperkus-kus mayat si Debra. Nah, selain itu, Henry ini juga bisa melakukan reka adegan kepada polisi tentang kejadian yang terjadi pada Debra. Tapi, hasil pemeriksaan polisi menunjukkan kalau Henry ini sama sekali nggak ada kaitannya dengan Debra. Nggak ada bukti fisik yang cocok dengan keterangan si Henry dan yang ada di TKP. Ditambah lagi sidik jari juga DNA yang mereka temukan di TKP bukan milik si Henry. Ditambah lagi pada hari kejadian, di hari Halloween itu, Henry lagi ada di Florida lagi kerja, sementara kejadiannya terjadi di Texas. Nah, tapi pada tahun 1984, 2 tahun setelah Henry mengaku pada polisi, dia mencabut pengakuannya tentang kasus Debra. Tapi dia mengaku hal lain. Dia mengaku kalau dia ini udah membunuh lebih dari 3.000 kali. Walaupun sama sekali nggak ada bukti yang menunjukkan kebenaran tentang kata-katanya itu. Nggak lama setelahnya, dia mencabut lagi pengakuannya dan mengatakan kalau dia nggak pernah membunuh siapapun kecuali ibunya, Viola. Nah, kesaksian yang membingungkan dari orang yang membingungkan. Walaupun sebenarnya kasus ini nggak terpecahkan dengan jelas, Henry tetap dihukum penjara seumur hidup karena pengakuan dia tadi. Nggak tahu sih spesifiknya karena kasus apa. Dan sebenarnya sampai tahun-tahun ke depan, polisi masih menyelidiki nih tentang gadis berkaos kaki oranye itu. Sampai tahun 2019, ada banyak data wanita yang tewas di lokasi yang sama yang bisa diperkirakan itu mungkin adalah gadis kaos kaki oranye yang asli. Tapi akhirnya pada Januari 2019, polisi mengesahkan kalau gadis berkaos kaki oranye yang mereka temukan pada tahun 1979 adalah Deborah Jackson. Dan kesimpulan itulah yang menutup kasus ini. Next, pada tanggal 31 Oktober 1984, menjadi perayaan Halloween paling mencekam di pinggiran kota San Jose, California, Amerika. Ketika itu, ada seorang pria menggunakan topeng serigala mendadak menyerang seorang wanita bernama Doreen Robert yang berusia 31 tahun. Dan mirisnya, si Doreen ini dalam keadaan hamil tua usia 8 bulan. Nah, insiden itu terjadi pada jam 9 malam setelah si Doreen, suaminya Charles, dan putrinya Deanna baru aja pulang ke rumah setelah mereka melakukan trick or treat ke rumah tetangga. Nah, ketika sampai di rumah, Charles ini langsung pergi minum-minum dengan temannya keluar, sementara Doreen dan Deanna tinggal berdua di rumah. Dan gak lama setelah itu, terdengar suara ketukan pintu, yang si Doreen ini pikir itu adalah suaminya yang gak jadi pergi minum. Dan ketika Doreen membuka pintunya, dan seseorang yang mengenakan topeng serigala itu mengatakan, I want to kill you, Doreen. Dan pria serigala yang sedang memegang parang ini langsung membantai Doreen di rumahnya. Saat polisi sampai ke rumah Doreen, jasad Doreen udah terbaring di lantai dengan kondisi tubuh yang sangat mengenaskan. Dia punya luka yang menganga lebar di tengkorak dan di seluruh tubuhnya. Tangan kirinya benar-benar putus dari lengannya. Tangan kirinya benar-benar terputus dari atas pergelangan tangannya. Berarti cuma segini putusnya. Cuma. Mungkin karena melindungi diri kali ya. Melindungi diri terus kebacok putus. Dan gak hanya itu, perut Doreen itu juga berlubang dan habis dicongkel untuk ngambil janinnya. Dan janin yang udah keluar itu dipotong-potong dan berserakan di lantai. Doreen meninggal dunia di ambulan ketika perjalanan ke rumah sakit. Nah, yang tragisnya dari insiden ini, selain yang terjadi pada Doreen, anaknya si Deanna itu ternyata melihat ibunya lagi dibantai dari balik sofa. Dia hanya bisa diam ketakutan melihat ibunya yang gak berdaya melawan lagi megang parang itu. Gak kebayang aku trauma gimana. Merinding banget itu. Nah, setelah diselidiki, ternyata pelaku adalah mantan suami Doreen, Mike Dennis. Yang mana dua orang ini diketahui udah bercerai sejak 1977. Dengan Doreen memiliki hak asuh anak pertama mereka yang bernama Paul. Nah, tapi pada tahun 1980, Paul ini meninggal karena tenggelam di kolam renang. Dan Mike ini marah kepada Doreen juga Charles karena nggak bisa menjaga si Paul. Karena itulah si Mike Dennis datang ke rumah Doreen pada malam Halloween dan membunuh Doreen. Nah, pada bulan Agustus 1988, Mike Dennis didakwa sebagai pembunuhan tingkat pertama karena telah membunuh mantan istrinya, juga bayi yang dikandung oleh istrinya, mantan istrinya.
Nah, pengacara Mike meminta keringanan hukum kepada pengadilan dengan alasan Mike ini mengalami gangguan jiwa. Dan pengacara juga mengatakan kalau Mike ini terpaksa harus bekerja dengan gaji yang rendah, dan karena itulah yang mendorong dia ini depresi dan nekat melakukan pembunuhan kepada siapa namanya tadi? Kepada si Doran. Tapi tetap Mike dijatuhi hukuman mati pada bulan September 1984. Aku rasa kasusnya udah banyak sih, tapi dua kasus lagi ini seru sih. Pada 31 Oktober 2011, ada sebuah insiden mengerikan di Chicago, Amerika Serikat. Insiden pembunuhan yang terjadi pada malam Halloween karena hal yang sangat sepele. Seorang pria 55 tahun bernama Ledell Peoples tega membunuh istrinya sendiri, Maria Adams, yang berusia 49 tahun. Hanya karena apa? Hanya karena Maria mencuri tas permen Halloween milik Peoples, milik Ledell. Yang nggak tahu, mungkin malam itu dia mau datang ke rumah orang untuk trick or treats di usia setua itu, tapi ternyata tas permennya diambil oleh istrinya dan dia ngamuk. Dengan kejam, Ledell langsung mengambil pisau dapur dan menikam Maria berulang kali, lalu menggorok lehernya sampai kepalanya putus. Dan gilanya, kepala Maria yang udah lepas itu dihidangkan di atas piring, ditaruh di depan dia, dan dia melanjutkan makan malam dengan kepala Maria yang sedang melihat dia. Merinding. Nah, kasus terakhir ini nggak kalah creepy sih. Pada 31 Oktober 2014, pemandangan mengerikan terjadi di daerah New York, Amerika Serikat. Pada malam perayaan Halloween, di saat para warga banyak yang berkeliaran di jalan menggunakan kostum hantu, di tengah gelapnya malam, seorang laki-laki berjalan sambil menendang sesuatu. Jadi dari siluetnya itu kelihatan kalau dia ini kayak berjalan kaki sambil menggiring bola. Tapi setelah dilihat makin dekat, yang ditendang itu bukan bola tapi kepala manusia. Jadi warga awalnya ngira kalau pria ini ya si cosplayer lainnya menggunakan kostum yang menyeramkan, melakukan tindakan yang menyeramkan. Tapi ternyata itu kepala manusia yang digiring kayak bola. Dan kalian bakal shock bentar lagi. Surat kabar Mirror melaporkan, kepala itu adalah milik seorang wanita berusia 46 tahun bernama Patricia Watts, yang tak lain tak bukan adalah ibu kandung dari si pria yang menendang-nendang kepala tadi. Pria 35 tahun bernama Derek. Nah, Derek ini dikatakan baru aja keluar dari rumah sakit jiwa karena penyakit mental yang udah dia idap selama 10 tahun. Dan tak lama setelah dia berjalan sambil menendang kepala ibunya, dia terus berjalan sejauh 1 km dan akhirnya berhenti di depan rel kereta api hingga akhirnya dia tewas karena tertabrak. Jadi dia sengaja berdiri di rel itu untuk bunuh diri. Nah, menurut kepolisian kota Nassau, yaitu Letnan John Azata, mengatakan kalau Derek ini membawa pistol dan obat untuk meredakan sakit jiwanya. Sementara si Patricia ini adalah seorang profesor dari Universitas New York yang nyawanya udah hilang di tangan anak kandungnya sendiri. Nah, saksi mata, orang-orang yang tadi ngira si Derek ini adalah cosplayer pada umumnya, mereka mengatakan kalau di dekat posisi si Derek lagi nendang kepala itu, ada tubuh tanpa kepala yang tergeletak di depan apartemen Farmingdale. Jadi, tubuh Patricia yang udah terpenggal kepalanya dengan kepala yang lagi ditendang oleh si Derek itu hanya berjarak 1,5 meter. Dekat banget. Nah, polisi menyelidiki kasus ini sebagai murder-suicide atau pembunuhan bunuh diri. Tapi motif pembunuhan Patricia ini masih nggak diketahui karena, of course, pelakunya udah tewas juga. Cuma yang mereka ketahui dari tetangga dekat rumahnya sering mengatakan kalau tiap hari Patricia dengan Derek ini selalu berantem. Mungkin karena Dereknya nggak waras dan Patricia udah nggak sabar ngadapi anaknya. Merinding nggak sih? Malam-malam gelap-gelapan, kalian kira itu orang nendang bola, ternyata kepala. So guys, jadi itulah beberapa kejadian-kejadian menyeramkan yang benar-benar terjadi tepat pada malam Halloween 31 Oktober. Dan kebanyakan kejadiannya di Amerika ya. Hari yang harusnya berbahagia malah diisi oleh tragedi-tragedi mengerikan. Aku personally, meskipun aku pecinta horor, tapi aku bersyukur kalau Halloween gak ada di Indonesia. Karena bayangkan kalau Halloween ada di Indonesia, kejahatan kayak gini kemungkinan besar bakal terjadi. Coba, malam Halloween ini malam yang paling nikmat untuk pelaku kejahatan melakukan aksinya. Karena banyak banget yang bisa nutupi kejahatan mereka. Kostum. Siapa yang kira kalau pelaku yang mengenakan kostum itu adalah orang jahat? Pasti mereka mikir kalau ini adalah bagian dari mereka, orang-orang yang fun dengan malam horor. Ditambah dengan ramainya suasana malam saat itu, nggak akan ada yang ngeh kalau ada kejadian buruk terjadi di satu rumah. Contoh kayak si Lisa tadi. Itulah kenapa harusnya kita bersyukur kalau di Indonesia nggak ada Halloween. Tapi aku mau tahu pendapat kalian tentang pembahasan kita malam ini. Menurut kalian tentang hari Halloween itu gimana? Komen di bawah. Ya, tapi terlepas dari semua kejadian yang tadi udah kita bahas, untuk teman-teman yang mengapresiasi dirinya dengan malam Halloween hari ini, aku cuma bisa mengucapkan selamat merayakan Halloween. Semoga kalian tetap bahagia di malam Halloween dan malam-malam selanjutnya. Dan aku cuma
minta ke kalian sekali lagi, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian, khususnya anak-anak kalian yang masih kecil. Jangan pernah biarkan dia main sendirian di luar. Jangan pernah biarkan dia pergi sekolah, pulang sekolah, kemanapun sendirian. Ya mungkin kalian bisa percaya, bolehlah percaya sama anak, kalau anak kalian bisa. Tapi sekali lagi, orang di luar tuh nggak ada yang bisa dipercaya. Banyak kasus pembunuhan yang pelakunya itu terlihat baik-baik, terlihat orang-orang baik. Jadi ya, pesan aku itu aja sih, bukan maksud menggurui. Karena aku nggak mau kejadian kayak gini tuh terjadi di Indonesia. Udah cukup lah berita-berita viral di TikTok, di Instagram yang orang-orang gila bunuh-bunuhan itu. Jadi stay safe ya guys. Oke, aku tutup dulu video malam ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Untuk teman-teman yang belum nonton film horor pendek Schizo, tolong tonton di YouTube aku video sebelum ini. Kasih like-nya dan jangan lupa komen. Aku butuh effort itu bikinnya, sampai kekunci di luar. Nonton ya. Bye guys. Lampu labu. Asal mula si apa sih namanya? Senter. Bukan senter. Asal mula si labu itu. Bisa umumnya tanya, tapi ini kita bahas secara singkat aja. Dari luar. Jangan bertingkah kau. Henry langsung yang si siapa namanya? Yang si Darren ini pikir itu adalah I want to kill you, Darren. Nah, pengacara Mike